Halo pencinta dunia penerbangan, selamat datang di channel Skeleton Official, channel yang membahas pelayanan pertolongan kecelakaan penerbangan, serta informasi seputar dunia penerbangan lainnya. Video kali ini kita akan membahas tentang faktor penyebab terjadinya kecelakaan pesawat udara. Mengingat belakangan ini dunia penerbangan Indonesia dihebohkan dengan berbagai insiden dan aksiden yang menimpa penerbangan. Dimulai dengan kasus yang menimpa Sriwijaya Air, berlanjut dengan Batik Air di Jambi, kemudian Air Asia Cengkareng Bali, dan yang paling baru adalah tragedi Trigana Air di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta. Di video ini nantinya kita akan membahas 7 faktor utama yang menyebabkan terjadinya kecelakaan pesawat udara, sehingga masyarakat awam tidak salah persepsi terhadap maskapai penerbangan. Di video ini kita akan membahas 7 faktor utama penyebab terjadinya kecelakaan pesawat udara. Dimulai dari faktor angin, cuaca ekstrim, perangkat lunak, komunikasi, human error, kendala teknis, serta terakhir aksi kejahatan. Di samping itu juga kita akan membahas tentang data penting yang terekam black box, serta mengapa ketika terjadi kecelakaan pesawat udara, black box sangat diutamakan untuk ditemukan. Yuk kita kupas tuntas di video ini. Kita mulai saja faktor pertama dari 7 faktor utama yang menyebabkan terjadinya kecelakaan pesawat udara. Faktor pertama yaitu angin. Hembusan angin yang sangat kencang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan pesawat, baik pada saat take off maupun landing. Tailwind serta crosswind dapat menyebabkan pesawat kehilangan keseimbangan pada saat akan mendarat, sehingga menyebabkan pesawat touchdown bukan pada titik yang tepat yang dapat menyebabkan pesawat keluar dari landasan pacu. Faktor yang kedua adalah cuaca ekstrim. Awan yang sangat pekat, hujan deras, serta sambaran petir merupakan kondisi alam yang tidak dapat terelakkan, namun sangat berisiko terhadap keselamatan penerbangan. Awan yang pekat bisa membuat turbulensi, hujan deras mengganggu pandangan pilot saat akan mendarat, serta petir dapat menyebabkan gangguan komunikasi pilot dengan menara pengawas, yang semuanya dapat berakibat pada kecelakaan pesawat udara. Faktor ketiga adalah perangkat lunak. Terkadang software yang dimiliki walaupun sangat canggih tetapi pada kalanya mengalami gagal fungsi sehingga menyebabkan pesawat tidak dapat dikontrol. Hal ini dapat menyebabkan kecelakaan pesawat ketika sedang airborne atau mengudara. Faktor keempat adalah bahasa ataupun komunikasi. Miskomunikasi antara pilot dengan menara pengawas, baik itu karena logat ataupun dialek pengucapan, maupun gangguan radio komunikasi dapat menyebabkan salah pendanggaran yang berakibat fatal. Tabrakan antara dua pesawat bisa terjadi karena kesalahan pada komunikasi. Selanjutnya faktor yang kelima adalah human error. Kebiasaan yang dilakukan terus-menerus terkadang membuat lalai dan menganggap hal yang sudah biasa. Pilot yang kelelahan, teknisi yang mengabaikan standar operating procedure, serta membuat kesalahan yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan pesawat udara. Faktor yang keenam adalah kendala teknis. Engine failure atau kerusakan mesin, kegagalan fungsi hidrolik baik pada roda pendaratan maupun aileron pesawat, serta beberapa penyebab lain terkadang membuat pilot tidak bisa berbuat banyak, yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan pesawat udara. Faktor yang terakhir adalah aksi kejahatan atau terorisme. Pembajakan pesawat ataupun terorisme terkadang juga dimanfaatkan untuk membuat gempar seluruh dunia. Namun hal ini sangat beresiko terhadap terjadinya kecelakaan pesawat udara. Selanjutnya kita akan bahas mengapa data black box pesawat paling dicari ketika terjadi kecelakaan. Kalau kamu pengen tahu data apa saja yang terekam oleh black box dan mengapa black box sangat dibutuhkan datanya ketika terjadi kecelakaan,
kamu bisa lihat video saya yang lain. Linknya ada di deskripsi video serta end screen dari video ini. Menurut Peraturan International Civil Aviation Organization Annex 13 bahwa isi kotak black box tidak boleh disiarkan kepada siapapun di publik. Laporan hasil investigasi dari black box akan menjadi data masukan bagi regulator penerbangan Indonesia serta pabrik pembuat pesawat terbang untuk menjadi data masukan dan memperbaiki sistem serta masalah yang ditemukan dari setiap kasus yang terjadi pada kecelakaan pesawat. Laporan hasil investigasi kecelakaan pesawat udara di Indonesia baru dapat dibaca oleh publik setelah diterbitkan di situs Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT, biasanya 6 bulan setelah waktu berjalan. Demikianlah video faktor penyebab terjadinya kecelakaan pesawat udara. Buat kamu yang ingin berbagi saran kritik, dapat meninggalkan di kolom komentar. Buat kamu yang belum subscribe channel ini, silahkan dibantu subscribe agar channel ini makin berkembang. Nantikan video terbaru dari channel Skeleton Official.